pakai buat beli rumah, mobil CR-V Honda, langsung beli cash pakai uang yang ada di dalam lemari itu, dan uang itu semakin bertambah gitu. Jadi setiap diambil tumbuh lagi gitu. Ada lagi uangnya. Saya juga bingung gitu kan. Jadi saya seneng iya, tapi saya pesugihan tuh kayak gini ya. Hidup kamu mau kaya lagi, saya harus hamil lagi, Mang Ei. Jelasnya tuh saya lihatnya selalu di mimpi dia datangnya kayak gitu, karena dia mau menginginkan janji saya lagi. Dia ngasih tahu ke saya kalau itu sebenarnya hasil dari pesugihan kemarin. Dia baru kebuka di situ, Mang Ei. Yang harusnya anak itu saya lahirkan, Mang Ei, tapi malah saya tumbalin demi uang. Saya sedih, Mang Ei, di situ. Kalau saya ada yang bisa mutusin perjanjian ini, saya mau kembali jalan yang benar, Mang Ei. Di malam gelap tanpa sinar bulan, sebuah jajarkan dalam sunyi. Suara tangis yang belum sempat pecah dibungkam kelam dalam gulungan mantra. Untuk harta, bisik setan di telinga. Untuk tahta, jawab tangan-tangan berdosa. Ada sosok menagih janji dari ritual Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat malam mencekam dimanapun sobat berada? Mudah-mudahan hari ini semua sehat ya. Semuanya rezekinya banyak melimpah Ya, amin. Sobat, kali ini kembali akan menonton kisah pesugihan Ya. Ini ada mbak-mbak di depan saya Ya. Namanya Mbak Tika. Mbak Tika, kejadiannya tahun 2018 ya Mbak Tika ya? Ya, kejadiannya itu 2018 awal. Waktu itu Mbak Tika menikah dengan seorang pria yang menjadi suaminya. Menjadi suami. Kemudian diajak ke tempat ritual begitu. Ke tempat ritual. Karena ekonomi yang terganggu yang ya. Sulit. Terpaksa itu. Tapi kok Mbak Tikanya mau sih? Ya karena pada saat itu saya capek, lelah gitu kan. Capek miskin gitu ya? Iya, capek miskin di situ kan. Karena anak udah mau 3. Saya lihat anak juga bentar lagi mau lahiran yang ketiga itu. Jadi ini anak ketiga yang mau dijadikan tumbal? Iya, anak ketiga. Tapi pada saat itu saya masih belum peka gitu pas dia ngajak saya ke suatu tempat itu. Karena dia ngajak saya pun saya nggak tahu pesugihan apa gimana. Cuman saya pada saat itu nurut-nurut aja gitu kan. Nggak tahu mau ke dukun mana gitu ya? Iya, nggak tahu. Oke, nah sobat jangan kemana-mana, ini ceritanya seru nih. Untuk modal info buat kita pembelajaran bahwa kejadian ini bukan untuk ditiru ya. Iya. Baik, Mbak Tika apa kegiatan sekarang? Kegiatannya saya bekerja. Kerja ya Masih sekarang? bekerja ya. Jadi suami kerja, Suami Mbak Tika juga bekerja, kerja? saya pun bekerja, Mang Ei. Setelah lepas dari pesugihan itu ya? Iya, setelah lepas dari pesugihan itu saya masih tetap bekerja karena sebelumnya itu saya ya lebih senang bekerja gitu daripada lama di rumah. Nah, jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Saatnya kita nonton kisah pengalaman dari Mbak Tika. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak Tika. Jadi gini Mang Ei, 2018 awal pada saat itu saya mengalami ekonomi yang sulit dan itu saya sedang mengandung anak ketiga. Waktu itu suami kerjanya apa nih? Waktu itu suami kerjanya karyawan swasta di bagian finance gitu. Tapi nggak mencukupi gitu Tidak ya? mencukupi Mang Ei karena kan dia gajian pun nggak pernah terbuka sama saya. Uang yang
harusnya dia kasih buat saya, buat kedepannya gitu kan, perlengkapan anak yang ketiga ini, dia hambur-hamburkan gitu aja Kang Ei. Yang saya lihat suami saya itu main judi tanpa sepengetahuan saya. Awal ketahuannya itu setiap dia gajian, saya nggak tahu uang dia kemana. Dia selalu bilang, nanti dulu ya uangnya, bilangnya tuh. Besok saya kasih, tapi ngasihnya itu nggak sesuai yang diharapkan di awal, karena kan awalnya dia selalu bilang kalau gaji dia itu UMR gitu kan. Ya setelah itu suami saya ketahuan, saya ngecek di HP-nya, ternyata diam-diam suami saya tuh bermain judi online gitu. Dan setelah itu saya marah, dia malah balik marah, Mang Ei. Di situ malam-malam saya ditampar gitu kan. Saya ngeliat, kok kamu gak ada perubahannya gitu. Saya ini anak mau 3, istilahnya saya butuh ekonomi yang stabil gitu kan. Tapi dia sendiri gak pernah ngertiin gitu Mang Ei. Pada saat itu dia marah sama saya, dia pergi 3 hari dia gak pulang ke rumah Mang Ei. Kalau saya ingat kejadian itu, saya sedih Mang Ei. Karena pada saat itu memang ekonomi saya bener-bener down banget gitu, kesulitan gitu. Saya beli ya kayak satu itu Mang, kalau anak minta jajan gitu kan, itu harus Mang Ei. Kalau anak segitu kan lagi banyak suka jajan gitu, apalagi anak tuh kadang suka main jalan-jalan gitu kan. Ya itu saya nggak bisa gitu, kayak anak minta mainan saya nggak bisa beliin. Saya ada uang itu pun ya buat makan sehari-hari saya. Memang pada saat itu juga saya nggak bekerja karena kan posisinya saya hamil 7 bulan. Saya hanya mengandalkan gaji suami, tapi suami saya seperti itu Mang Ei. Saya sempat ngobrol yang masalah dia kejadian nampar saya seperti itu, saya sempat ngobrol Mang Ei. Dan orang tua mana yang nggak sakit ngelihat anaknya selalu kekurangan ekonomi gitu. Kata orang tua, ya udah kalau laki-laki seperti itu mah gak akan bisa diandelin sampai kapanpun bilangnya, karena itu udah karakter dan tabiat dia seperti itu dan gak akan pernah berubah. Saya cuma bisa diem aja Mang Ei di situ, karena pada saat itu saya hamil juga kan. Kalau saya, maaf ya Mang Ei, kalau saya pisah gitu kan sampai cerai, kasihan juga sama anak saya yang laki-laki. Kakaknya kan pas itu masih butuh figur ayah. Selang waktu 4 hari itu dia WA ke saya gitu kan. Dia ngomong panjang lebar di WA, maafin saya yang kemarin, bilangnya saya mau pulang. Ini saya ada di rumah teman saya di bilang kayak gitu. Terus besok saya pulang, saya mau ngajak kamu ya ke suatu tempat. Dia pulang ke rumah, dia meluk saya, dia minta maaf sama saya. Saya pokoknya hari ini, detik ini saya gak akan bikin kamu susah lagi. Mulai terakhir ini saya janji saya gak akan pernah bikin kamu sengsara lagi. Terus besok kamu temenin saya ya ke suatu tempat, bilang kayak gitu Mang Ei. Terus malam-malam, emang kamu mau ngajak saya kemana? Saya pikir dia mau ngajak ke suatu tempat itu kayak ngajak makan malam gitu ya Mang Ei. Karena kan pada saat itu kan kita sempat cekcok juga. Dan ternyata kejadiannya itu setelah maghrib Mang Ei. Di situ tuh ke pemukiman, jadi di kabupaten. Mungkin dia ngajak ke suatu tempat itu ya ke rumah temannya itu gitu. Saya lihat kamu nanya ini mau kemana, daerah kabupaten. Ngapain? Udah malam, saya takut. Saya bilang kayak gitu Mang Ei. Saya ini lagi hamil. Pakaian saya lagi tuh masih pakai daster gitu kan, naik motor. Baju hamil ya? Iya, baju hamil gitu kan, saya naik motor karena pada saat itu kan habis maghrib Mang Ei. Kalau orang hamil itu kan ya jangan keluar malam-malam gitu kan.
Saya naik motor, saya bilang ke suami saya, ngapain sih ke tempat kayak gini? Saya bilang, udah pulang aja lah, saya bilang kan. Di situ saya marah. Udah kamu diem aja bilangnya. Saya mau ke tempat itu, kamu diem aja, pokoknya kamu terakhir ini turutin apa kata saya. Bilang kayak gitu. Ya udah, di situ saya diem, tapi saya kesel juga, Mang Ei. Saya kesel kan di situ. Saya jalan terus sampai tuh di suatu pemukiman. Nama desanya tuh di situ. Dan dia ngajak saya ke rumah temannya. Yang terakhir dia pergi, itu dia masuk, temannya bilang ke saya, "Mbak Tika, masuk sini," bilang kayak gitu kan. Dan gak lamanya ngobrol, temannya itu ngajak lagi tuh 100 meter ya Mang Ei, saya ke belakang pemukiman itu. Saya lihat di situ ada gua, Mang Ei. Saya lihat di situ ada gua, saya kaget. 100 meter itu jadi kayak ada turunan gitu, turunan curam kayak jurang gitu. Saya turun dan di situ guanya gitu. Dan itu tuh apa ya, desanya itu sepi banget gitu. Jadi nggak ada orang satupun di situ. Desanya itu rumahnya tuh pada jarak-jarak gitu loh, Mang Ei. Saya turun ke situ sama temennya kan, ngobrol, jalan. Saya di situ tuh, saya ngelihat ada eyang yang ada di situ tuh. Terus nyuruh saya masuk, bilangnya tuh, nyambut saya, suami saya sama temannya itu suruh masuk gitu aja. Juru ngomongnya. kunci itu. Juru kunci yang saya tahu tuh juru kunci ya, eyang. Terus saya masuk, Mang Ei. Di situ saya lihat di dalam gua itu ada kayak persembahan, Mang Ei. Di situ tuh saya lihat ada meja panjang, ada sajen, ada buah-buahan kayak gitu ya, sesajen gitulah, kayak sajen penduduk gitu ya Mang Ei. Saya lihat terus ada air berupa kembang yang ada di kendi. Tapi yang satunya tuh yang bikin saya aneh, ada satu kendi itu amis banget. Di situ kayak ada gumpalan darah. Karena baunya itu anyir, Mang Ei. Saya udah nggak nyaman di dalam itu tuh. Ditambah lagi bau menyan kayak gitu, saya udah nggak nyaman, Mang Ei. Nah, di situ suami saya ngobrol sama eyang itu. Dan ngobrolnya pun saya nggak ngedenger begitu jelas ya Mang Ei, karena kan pada saat itu saya ngebelakangin suami saya duduknya. Luasnya itu kayak satu ruangan tapi besar gitu. Jadi dalamnya itu ya kayak ada lorong, itu besar banget Mang Ei. Dan apa ya, ya masuk sama orang banyak gitu. Terus ada dalamnya gue itu kayak ada apa ya, kayak ada air, aliran air kayak gitu, kayak sih buat gak tahu bertapa atau gimana, saya nggak ngerti. Di situ banyak kembang-kembangnya juga, bunga-bunga melati yang saya lihat di situ, Mang Ei. Udah pasti gelap ya. Udah pasti gelap. Di situ tuh cuman ada obor satu pas di depan guanya aja, Mang Ei. Yang itu ngomong ke saya, Mang Ei, bilang kayak gini, "Dok, kalau misalkan ada yang ngasih bunga Kamboja, diterima aja ya." Dan saya bilang iya, karena saya di situ udah udah nggak nyamannya tuh sama bau-bauan yang kayak tadi. Karena kan pada saat itu saya lagi hamil, Mang Ei. Saya mau cepet-cepet pulang, saya mau cepet-cepet keluar. Suami ikut ada di dalam gua itu ya. Dan nggak lamanya setelah itu ada sosok, kayak ada angin dari depan gua itu, kayak wus gitu kan, Mang Ei. Saya lihat, saya merinding, Mang Ei. Saya lagi duduk tuh, saya merinding banget. Sosoknya itu kayak nyai kayak gitu, kupingnya panjang, terus ada taringnya. Itu berapa orang yang masuk? Yang masuk Ke gua itu? ada saya, suami saya, dan temennya, sama eyang dalam. Semuanya lihat? Saya nggak tahu, cuman yang saya lihat ya itu saya lihat. Kalau suami saya nggak tahu, cuman saya ngelihat sosok itu, dia nawarin bunga Kamboja itu. Jam berapa itu? Perkiraan kan saya
sekitar jam 11 malam. Karena kan saya naik ke situ itu aja setengah tujuan ya. Awal perjalanan itu kan sehabis maghrib ya, sekitar jam 11-an Mang Yai. Itu ingat banget saya. Dia nawarin bunga kamboja ke saya, dia senyum ke saya. Dan saya ambil Mang Yai di situ. Saya ambil, setelah saya ambil, saya terima gitu aja. Aneh gitu, yang saya lihat kok bunga kamboja itu kan ganjil ya Mang Yai, tapi kok yang saya terima ini kelopaknya ada genap, ada 10 gitu. Kok aneh ya, ini bunga apa dalam hati saya. Dan gak lamanya sosok yang saya lihat itu Mang Yai, dia pegang perut saya. Dia pegang perut saya kayak gini, diraba gitu kan Mang Yai. Terus gak lamanya dia kayak terbang gitu Mang Yai. Terbang aja gitu depan saya tuh, kayak kayak gitu. Terus saya pingsan di situ. Dan pada saat dia megang perut saya tuh saya ngelihat kukunya itu panjang-panjang. Kuku jarinya, jari panjang, kuku panjang. Saya nggak tahu itu sosok apa. Saya ngelihat sih itu sosoknya Nyai yang saya lihat. Yang lain masih di situ. Masih di situ. Jadi ngelihat mungkin ya. Dipegang itu ngelihat. Ya mungkin kalau Eyang mungkin bisa ngelihat. Kalau suami nggak tahu ya. Kalau temennya mungkin nggak tahu. Karena kan pada saat itu tuh kayaknya saya tuh kayak ritual gitu. Kayak ada perjanjian yang suami saya suami saya ngomong gitu ke Eyang itu kalau dia tuh mau kayak gitu. Saya tamu-tamu udah di rumah. Saya nggak ingat kejadian itu, apalagi saya nggak ingat kayak gimana. Tiba-tiba saya udah di dalam rumah Mang Yai. Saya udah di dalam rumah. Saya ngeliat kan kanan kiri, terus gak lamanya suami saya datang masuk ke kamar. Kamu gimana, udah enakan belum badannya, bilang itu. Kamu kemarin ngapain sih bawa saya ke tempat kayak gitu? Saya ingat pada saat itu Mang Yai, saya ingat apalagi pas saya dipegang itu sosok yang megang perut saya. Saya sadar saya mau ngambil baju di lemari karena saya mau bersih-bersih badan kan, saya mau mandi gitu, panas gitu Mang Yai. Saya mau mandi, saya mau lagi ngambil baju pakaian di lemari, tiba-tiba saya nemuin uang puluhan juta gitu. Saya kaget karena saya nggak pernah ngeliat uang sebanyak ini gitu. Dan di situ saya manggil suami, saya bilang, saya jerit-jerit kan di situ, tapi nggak direspon. Gembira ya? Iya, sini tak bilang gitu, sini, ini lihat ada uang segini banyaknya di lemari, saya bilang gitu. Kenapa, manggil saya kan Yang gitu kan, kenapa Yang, kamu lihat ini uangnya banyak banget saya bilang gitu kan. Uang segini banyaknya ini kita bisa beli-belian loh kita nggak punya rumah, kita nggak punya mobil. Tuh uangnya berserakan di dalam lemari. Saya nggak pernah ngeliat uang sebanyak itu. 100 ribuan? 100 ribuan Mang Yai. Uangnya itu banyak banget. Gimana, berantakan atau rapi? Berantakan, berserakan. Jadi saya nemuin uang itu bukan cuma satu kali. Jadi satu hari, terus selang hari berikutnya saya nemuin lagi di bawah tempat tidur saya Mang Yai. Terus saya nemuin lagi di tempat rak kayak gitu, rak pajangan, tiba-tiba ada uang berserakan gitu. Kalau di total mah kayaknya ada sekitar 50 jutaan. Karena berserakan banyak gitu Mang Yai. Ini uang banyak banget ya. Ini uang siapa ya? Terus dia bilang, udah diberesin aja. Dia kayak nutupin gitu Mang Yai. Ini uang siapa ya? Saya gak pernah punya uang sebanyak ini. Ini uang kamu bukan, udah ini uang kita. Bilang kayak gitu doang Mang ke saya tuh. Saya bingung kan di situ. Ya udah saya seneng, antara seneng gimana, karena saya belum pernah ngelihat uang sebanyak itu. Jadi saya beresin, saya rapihin, saya masukin ke lemari. Itu hari pertama saya nemu di lemari. Hari kedua itu yang tadi saya kasih tahu tuh Mang Yai. Pokoknya saya selalu nemuin uang itu ada di dalam ruangan di kamar gitu. Di mana aja saya masukin ke lemari. Dan pas saya masukin ke lemari, uang itu kayak semakin banyak Mang Yai. Sampai saya tuh, ini saya mimpi gak sih?
ini saya sadar nggak sih, maksudnya saya nggak pernah ngeliat uang sebanyak itu gitu. Dan suami saya di situ bilang, udah uangnya diberesin aja, bilang kayak gitu kan. Saya beresin, saya rapihin ke dalam lemari. Jadi pas saya ngambil uang, saya mau ngegunain uang itu, saya pakai buat beli rumah. Kurang lebihnya 600 juta Mang Ei, dan itu saya cocok sama rumah itu. Dia bawa saya suatu showroom mobil, di situ saya beli mobil CR-V Honda, saya beli di situ, langsung beli cash, pakai uang yang ada di dalam lemari itu. Dan sesudah itu saya lupa diri, lupa semuanya Mang Ei. Saya kayak orang apa ya, kayak yang nggak pernah saya rasain. Di situ saya luapin semua gitu, karena saya selama ini selalu dihina gitu kan. Selama ini saya selalu dipandang sebelah mata mungkin sama keluarga saya, sama keluarga suami. Di situ saya suka pamer juga, pamer uang gitu Mang Ei. Saya di situ pamer, saya beli-belian gitu kan. Mereka nanya, kamu uang dari mana? Dan saya cuma bisa jawab, uang itu hasil dari kerja keras suami saya bilang gitu. Karena selama ini kan suami saya suka dihina, udah punya anak 3, hamil kan, tapi hidupnya kayak gini terus, susah terus, baik utangnya. Tuh bilangin tuh loh suami kamu, bilangnya tuh, dicariin orang banyak, malu-maluin tau gak, bilang kayak gitu ke saya. Suami apa sih kayak gitu, gak tahu diri banget, ngomong kayak gitu kan. Kemarin minjem uang ke suaminya tetangga gitu, itu gak bayar bilangnya. Dan dia bilangnya mau dibayar tapi sampai sekarang. Ya itu hinaan itu selalu bermacam-macam Mang Ei. Itu tuh saya selalu bermacam-macam hinaan itu. Jadi kayak ngomong ke suami saya tuh kayak gak ada gunanya gitu. Saya kan sebagai istri juga sakit dengarnya dengan hinaan seperti itu. Walaupun suami saya ada sifat karakter seperti itu, sifat jeleknya gitu, tapi saya sebagai istri saya selalu nutupin gitu. Belum lagi pas saya lagi susah keadaannya, orang tua saya selalu nyuruh saya untuk pisah, tapi saya di situ nggak mau Mang Ei, karena saya di situ kan lagi hamil anak ketiga. Saya nggak mau kalau misalkan saya pisah nanti gimana nasib anak saya ke depannya kayak gitu. Di situ saya ingat kejadian sebelum-sebelumnya. Kembali lagi ke yang hidup saya yang lupa, saya foya-foya sampai saya pulang suka larut malam. Di situ saya sama suami itu suka, ya, yang biasanya kita tuh suka makan di pinggir jalan, Mang Ei. Terus nggak pernah ke tempat-tempat kayak gitu. Saya shopping, saya beli-belian, saya belanja gitu kan, pakai uang yang di lemari itu, yang dari Nyai itu tadi. Ke tempat belanjaan saya, ya pokoknya saya beli yang saya mau aja Mang Ei. Saya beli baju, saya beli peralatan kebutuhan saya sendiri, saya beliin kebutuhan anak-anak juga. Ya pada intinya sih saya gunain uang itu buat bahagiain keluarga kecil saya. Selang dari situ saya udah ngerasain aneh sama perut yang saya yang saya rasain, karena kan 7 bulan itu biasanya kan suka kontraksi tuh Mang Ei. Ini enggak sama sekali. Saya ngerasain itu kayak ada yang aneh di perut saya dengan kejadian saya dibawa ke gua itu, dengan saya melihat sosok yang Nyai tadi itu, saya ngerasa ada yang aneh Mang Ei di perut saya gitu kan. Tapi nggak kempes kan? Saya ngerasa nggak begitu kempes, tapi di dalam perut saya tuh kayak nggak ada apa-apa. Suami saya itu bilang ke saya, ini kan yang kamu mau, bilangnya. Tapi di situ saya juga ngerasa sedih gitu, karena saya nyesel Mang Ei. Jujur saya di situ nyesel dengan saya mendapatkan kekayaan, anak yang saya harapkan itu tiba-tiba menghilang gitu aja. Selama ini kan bukannya kamu kan yang nyuruh saya kayak gini. Saya pusing, saya capek,
Setiap saya pulang kerja kamu selalu marah-marah, kamu selalu nuntut, bilangnya kayak gitu. Tapi dia egois Mang Ei. Dia dengan karakter seperti itu tuh dia egois. Bagi saya dia egois karena ya itu tadi, dia main judi tanpa sepengetahuan saya gitu. Karakter dia nggak pernah berubah. Dia mau ngebahagiain saya tapi dengan cara yang salah. Suami ngasih tahu nggak kalau itu hasil dari janin? Iya, itu hasil dari janin dan terakhirnya dia ngasih tahu ke saya. Dia ngasih tahu ke saya kalau itu sebenarnya hasil dari pesugihan kemarin. Dia baru kebuka di situ Mang Ei. Selama ini saya selalu bilang ke suami, saya hidup susah, saya capek, tapi ternyata dengan cara ini suami saya ya bikin saya bahagia dengan melakukan pesugihan tumbal janin sendiri gitu Mang Ei. Di situ saya sedih, kehilangan kan. Saya ngerasa kehilangan anak saya yang ketiga. Karena saya menginginkan anak perempuan Mang Ei. Dan itu pernah saya USG. Anaknya itu perempuan. Saya nyesel Mang Ei, jujur. Saya di situ nyesel banget, senyesel-nyeselnya. Sampai orang tua saya bilang ke saya, pada saat itu kan saya mau ke klinik kan, sebelum bayi saya hilang tuh saya ke klinik, saya USG, bayinya hilang gitu aja. Dan saya ngomong ke orang tua saya nutupin kalau bayi saya tuh keguguran. Ya orang tua juga pasti sedih Mang Ei ngelihat cucunya gitu yang dinanti-nantikan. Pas dengar kabar dari saya bayi itu keguguran, saya nutupin karena saya juga malu gitu kalau saya ngomong sebenarnya. Sampai sekarang saya masih menutupi. Orang tua nggak nanya bayinya? Iya, cuman saya udah bilang udah dikubur kayak gitu. Pas saya lihat uang itu di dalam lemari, saya lihat kan uang itu udah banyak banget Mang Ei. Dan uang itu semakin bertambah gitu. Jadi setiap diambil tumbuh lagi gitu? Ada lagi uangnya. Saya juga bingung gitu kan. Jadi saya seneng iya, tapi saya pesugihan tuh kayak gini ya. Karena saya udah menyadari Mang Ei kehilangan itu semua. Selang saya melihat uang yang segitu banyaknya kan saya kehilangan sosok janin saya kan. Itu di situ saya udah mikir ini pesugihan. 4 tahun lebih itu saya mimpiin sosoknya itu lagi Mang Ei. Saya mimpiin dan dia datang ke mimpi saya. Dia datang, dia bilang ke saya kalau misalkan hidup kamu mau kaya lagi, saya harus hamil lagi Mang Ei. Saya nggak mau. Saya udah nggak mau di situ. Kamu harus hamil kalau kamu ingin harta. Dan kalau di rumah juga saya suka ada gangguan, tapi dia jelasnya tuh saya lihatnya selalu di mimpi. Dia datangnya kayak gitu karena dia mau menginginkan janin saya lagi. Saya harus hamil lagi kayak gitu Mang Ei. Saya berpikir gimana caranya nih supaya saya tuh ngasih bayi ke Nyai itu. Dan gak lamanya itu saya punya sahabat saya itu nelpon saya, dia curhat ke saya Mang Ei. Dia curhat, dia nangis di situ karena dia sendiri sudah hamil di luar nikah sama pacarnya. Dewi itu malam-malam nelpon saya sambil nangis Mang Ei. Saya bilang, kamu kenapa Dew, takben gitu kan. Terus kata Dewi, teh bantuin saya, bilangnya saya mau anak, saya hamil teh, bilang kayak gitu ke saya Mang Ei. Saya bilang, kamu hamil sama siapa? Saya bilang gitu. Saya hamil sama pacar saya, bilang kayak gitu Mang Ei. Setelah itu saya ajak dia. Saya mikir ini gimana ya, Dewi aja apa ya yang saya ajak ke gua itu. Karena kan selama ini Nyai itu menginginkan bayi. Udah kamu tenang aja, kamu jangan nangis, saya bilang gitu. Besok kamu ketemu saya, kan itu kan teleponan ya Mang Ei. Besok kamu ketemu saya, kamu datang ke rumah saya, terus kita pergi ke kabupaten itu, ke tempat yang pertama kalinya saya datengin gua itu lagi. Saya tuh nggak ngomong Mang ke suami. Pada saat itu suami menanya ke saya, kamu mau kemana, bilangnya kan. Terus saya jawab,
saya mau ngantar Dewi aja, saya mau main ke rumahnya, mau silaturahmi dengan keluarganya, bilang kayak gitu. Oh ya sudah, bilangnya kayak gitu doang Mang Ei ke saya tuh. Dan setelah itu saya ajak Dewi, saya naik motor Mang Ei di situ, saya naik motor di perjalanan kan kalau menuju gunungnya itu sekitar 1 jam lebihan ya Mang Ei. Saya ke situ, saya datengin Eyang itu lagi. Saya bilang ke Eyang itu kalau saya itu ada bayi gitu, sosok bayi, barangkali Eyang bisa bantu saya. Dan Eyang itu nyuruh saya turun lagi. Pada saat itu kejadiannya malam, saya ke itu malam abis maghrib, jadi waktunya itu sama persis sama saya datang yang pertama ke gua itu. Dan Eyang itu nyuruh masuk ke saya Mang Ei. Eyang itu bilang ke saya, mau apa, bilangnya. Saya bawa teman saya ceritakan semuanya. Dan gak lamanya Eyang itu ngambil batok yang ada di meja. Dia ngambil batok dan dia ngejatuhin jarum Mang Ei. Dan jarum itu gak masuk ke dalam batok itu. Dia ngejatuhin, meleset lagi. Itu ada 3 kalinya. Dan yang itu bilang ke saya, kalau teman kamu ini hamil bukan cuma sama 1 pria, tapi sama 3 pria sekaligus Mang Ei. Di situ saya kesel. Saya kesel kok dia cerita ke saya beda gitu. Saya kesel, akhirnya Eyang ini nolak. Dan Nyai yang mengharapkan bayi tadi itu dia nggak mau, dia nolak. Jadi Eyangnya tuh marah. Jadi kayak di situ tuh kayak apa ya, kayak getar semua tuh yang saya rasain tuh kayak iya kayak gempa gitu, kayak marah gitu dianya. Dia nggak Nyai tadi nggak mau gitu Mang Ei. Intinya saya bawa Dewi ke situ dengan dia sedang hamil, dan itu bukan cuma 1 pria, itu dia nggak mau sama sekali. Jadi setelah itu Dewi keluar dari gua, saya berpamitan sama Eyang. Yang saya lihat Dewi mau tuh malam-malam itu dia mau Mang Ei. Ngelakuinnya itu dia nangis, jerit-jerit kan. Pokoknya saya mau aja bilangnya. Aja saya mau turun, saya mau loncat, bilangnya kayak gitu. Saya nahanin dia Mang Ei, kan saya kasihan gitu, saya ada kasihannya juga sih, karena pada saat itu kan yang saya lihat sahabat saya tuh Mang Ei, jujur dia itu perempuan malam, kerjaannya kayak gitu. Mungkin dia pacarnya ada berapa saya nggak ngerti ya, sampai hamilnya tuh sama 3 pria gitu Mang Ei. Dia mau di situ, saya ngelarang dia. Saya bilang jangan Dewi, takbain kayak gitu kan. Terus saya meluk dia gitu Mang Ei. Saya bilang kamu harus bisa nerima kenyataan. Saya bilang kamu jangan. Di situ saya sadar Mang Ei, saya sadar kalau saya ini sebenarnya jahat juga gitu. Saya udah anak saya pada saat itu, karena saya kan pengen minta kaya, saya mau apa ya, mau instan gitu kan. Tapi saya di situ juga ngebawa Dewi buat ngasih janin dia ke Nyai itu. Cuman pas Dewi itu nangis, saya ngerasa di situ saya nyesel gitu Mang Ei. Saya bilang ke Dewi, udah, kamu bisa kok lebih baik dari ini, pulang aja. Saya bawa dia pulang Mang Ei, karena kan yang tadi nolak, dan Nyai yang saya itu pun nolak ke saya, dia nggak mau bayi yang itu. Apalagi saya bawa Dewi dengan keadaan seperti itu, dihadapin sama 3 orang pria sekaligus. Akhirnya saya pulang sama Dewi. Saya pulang,
Saya nganterin dia ke rumahnya, dan Dewi pun nangis ke saya. Mang Ei, dia nangis, dia bilang makasih gitu. Saya nggak ngelakuin ini lagi, nggak ngelakuin hal bodoh kayak gini lagi. Pokoknya saya di situ support dia gitu, supaya dia tuh kuat, supaya ya dia nggak nekat kayak gitu lagi, Mang Ei. Saya pulang dan orang tuanya pun yang ngucapin terakhir itu makasih gitu ke saya tuh. Selang 3 tahunan barulah muncul kejadian-kejadian ganjil, Mang Ei. Di situ saya mendengar tangisan anak bayi di dalam rumah. Terus juga saya di situ mendengar kayak minta tolong kayak gitu kan, kayak bukan mimpi ya? Bukan, kayak minta tolong kayak gitu, tolong kayak sosok anak kecil minta, ngelirih gitu suaranya. Suaranya tuh apa ya, kayak anak baru belajar ngomong tuh kan, kalau ngomong kayak dengernya gitu, minta tolong kayak gitu. Terus saya sedih, Mang Ei. Di situ tuh saya ngerasa apa yang udah saya dapetin semuanya ya ini berakibat fatal buat saya. Saya selalu diteror itu sama tangisan bayi tiap malam, setiap mau tidur. Saya ngeliat kayak ada anak kecil, terus buka kamar mandi tuh kayak ada yang mainin air, kayak ada yang main air ceplak-ceplak kayak gitu, Mang Ei. Saya buka lagi nggak ada sapa-sapa gitu, tapi saya dengernya kayak ada tangisan bayi itu nangis. Saya ngomong kan ke kamu dengar suara ini nggak sih, suara bayi? Saya bilang gitu. Kamu dengar nggak suara bayi? Saya di sini tadi ngedengar suara anak bayi nangis, di sini di kamar mandi kayak ada yang bayi nangis kayak gitu. Mana ada, bilangnya. Saya nggak dengar suara bayi, nggak dengar suara apa. Iya, tadi saya barusan dengar, saya denger jelas gitu, nangis bayinya. Di situ saya kayak orang gila, Mang Ei. Di situ saya kayak orang gila. Saya tuh kayak nggak sadar, ya sadar nggak sadar, cuman saya ngedengernya itu bayi yang saya denger tangisan. Cuman Nyai itu kan selalu bilang ke saya, kalau kamu mau nambah kaya, kamu hamil lagi. Di situ saya nggak mau, Mang Ei. Saya nggak mau hamil lagi. Saya udah nyesel apa yang udah saya lakuin sama anak saya, yang harusnya anak itu saya lahirkan, Mang Ei, tapi malah saya tumbalin demi uang. Saya sedih, Mang Ei. Di situ kalau saya ada yang bisa mutusin perjanjian ini, saya mau kembali ke jalan yang benar, Mang Ei. Sampai saya tuh sebelumnya ngomong ke suami saya udah gak mau kayak gini lagi. Tapi nanti gimana, nanti kalau kamu gak hamil, kita ya gak akan nambah kaya. Saya bilang udah cukup, harta itu masih ada terus sampai sekarang, dan uang itu pun di lemari masih ada, Mang Ei. Di situ saya menyendiri, saya di situ ngelamun. Apa yang udah saya lakuin itu sebenarnya salah, Mang Ei. Dan saya mau, saya tuh lepas dari pesugihan ini, saya lepas dari Nyai tadi. Saya nggak mau diteror terus sama sosok Nyai itu, karena saya takut tiap hari saya ngedengar suara tangisan bayi. Saya lihat Nyai itu juga datang terus ke mimpi saya. Saya nggak mau lagi di situ. Dan akhirnya saya tanya-tanya ke temen kalau ada ustadz yang bisa nyembuhin kamu, nyadarin kamu. Saya tanya lagi ke temen saya, cuman suami saya tuh masih keras, Mang Ei. Suami saya masih gak mau kalau dia itu hidupnya susah, karena saya lihat suami saya tuh gak mau pernah bekerja keras gitu. Dia maunya instan. Makanya kenapa dia selalu ngajak saya ke tempat seperti itu, karena itu tadi, suami saya gak mau kalau misalkan putus dari pesugihan ini, Mang Ei. Dan setelah itu saya
nanya ke teman saya mau datengin ke Ustadz tadi, saya mau datengin Ustadz tadi. Saya tanya alamatnya di mana, saya datang ke situ, dan di situ saya diajak sama teman saya masuk ke dalam rumahnya, saya bersalaman, saya cerita sama Ustadz yang tadi dari awal kejadian saya mendapatkan kekayaan, dan terakhir anak saya meninggal, dan ketiga saya selalu dimimpiin sama sosok Nyai tadi, Mang. Jadi saya cerita semua dari awal, dan Ustadz itu bilang ke saya kalau Mbak Tika ini harus tobat. Dan saya di situ dikasih air putih di gelas, terus saya dibacain surat-surat. Situ saya suruh ngikutin apa yang dia ucapin, dan saya minum. Di situ saya sadar, Mang Ei. Di situ saya sadar saya salah, saya semakin nyesel apa yang udah saya lakuin. Harta yang saya nikmatin sekarang itu nggak ada bandingannya dengan saya kehilangan anak saya. Tapi sampai sekarang suami saya masih belum bisa, masih tetap nyuruh saya hamil lagi supaya buat tambah kekayaan itu, Mang Ei. Dan setelah diputuskan itu berhasil ya? Berhasil. Nggak ada gangguan lagi. Sudah nggak ada gangguan. Hartanya lagi. Hilang nggak? Harta masih ada, Mang Ei. Masih ada di situ. Masih ada, masih utuh ya, rumah, mobil gitu. masih ada. Utuh, tapi ya itu tadi. Kayak sosok itu selalu datang gitu. Tapi nggak separah yang sebelumnya, kayak ada bisikan gitu. Ya yang saya lihat sih suami saya masih belum bisa lepas dari perjanjian itu. Karena saya takutnya gini, Mang Ei, di saat mungkin suami saya lepas, bisa jadi nyawa suami saya yang jadi taruhannya. Jadi sebenarnya ini yang melakukan pesugihan itu suami ya? Iya, tanpa sepengetahuan saya awalnya, tapi saya inget sama dia yang terakhir saya diajak ke gua itu, saya nurut aja itu karena saya udah takut di situ. Dan setelah kejadian demi kejadian saya lewatin, dari saya dapat uang banyak, tiba-tiba bayi saya hilang di kandungan, saya pikir-pikir ini semua pesugihan. Setelah pulang dari rumah Ustadz, di situ saya meninggalkan rumah itu. Saya meninggalkan rumah itu, saya udah nggak mau lagi tinggal di rumah itu, dan saya sama suami pun sudah selesai sampai di sini. Jadi berpisah. Anak masih ikut saya semua gitu, Mang Ei. Lalu rumah, mobil itu dibawa siapa? Sama suami saya semua, karena saya udah nggak mau melakukan perjanjian itu. Mbak Tika udah nggak mau megang apapun gitu ya? Saya udah nggak mau, karena itu penyesalan dan itu saya trauma banget, Mang Ei. Saya nggak mau lagi. Suami terakhir ada di mana? Suami terakhir itu dia pergi. Nggak pernah ketemu lagi? Nggak pernah ketemu lagi. Udah nggak pernah ketemu. Saya udah nggak tahu dia ada di mana. Bahkan saya udah hilang kabar sama suami. Saya pulang ke rumah keluarga saya. Lalu Teteh masih ada teror nggak dari Nyai itu? Nggak ada yang teror-teror lagi. Kalau untuk bayi ya saya masih suka inget gitu. Saya masih suka nangis sampai sekarang. Oke, baik. Mbak Tika ada nggak pesan khusus untuk penonton yang mengalami hal yang sama, mengalami ekonomi terpuruk? Mungkin ada pesan yang baik dari Mbak Tika? Iya, jadi saya pesan untuk semuanya yang melihat saya hari ini, jangan pernah kita melakukan pesugihan seperti itu. Cukup saya aja yang mengalaminya, karena apapun pesugihan, apapun itu nggak pernah berakhir dengan kebahagiaan. Yang ada malah penyesalan. Malah itu petaka aja sih, ya. malah petaka yang saya rasain, Mang Ei. Iya. Nah sekarang tapi hidupnya Mbak Tika sudah normal lagi ya? Ya, saya mulai bekerja lagi. Ya, alhamdulillahnya walaupun uang saya nggak seberapa, nggak seperti dulu yang saya dapat dari hasil pesugihan itu masih tercukupi buat anak-anak saya. Sekarang suaminya suami baru? Belum, sekarang saya statusnya single parent sendiri. Masih sendiri ya? Iya,
karena saya trauma dengan kejadian itu, makanya saya Oke. memutuskan hidup sendiri. Belum berani ya? Belum berani. Baik. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah peristiwa yang kelam yang dialami keluarga dari Mbak Tika. Terima kasih Mbak Tika ya. Ya, Sehat selalu ya, dan kembali normal kehidupannya. ya. Sobat Malam Mencekam, demikian, kita akan segera jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.